pembentukan, ada sistem yang membawa kita semakin sempurna di hadapan. Amin. Ya. Dan Tuhan yang menempatkan kita di sana. Sekali lagi kita menjawab. Kebanyakan orang berkata seperti ini, Tuhan kenapa saya tidak pernah diberikan kesempatan di dalam hidup ini? Itu pernyataan yang salah menurut saya. Seharusnya kita harus seharusnya seperti ini. Kesempatan itu sudah ada, tetapi engkau tidak mempergunakannya dengan baik dalam tanggung jawab dan dalam kesetiaan. Saya percaya Tuhan itu adil. Amin. Kenapa ya kalau saya yang melayani jemaat ini nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Yang satu berkata kalau saya melayani, jemaatnya luar biasa. Masa dia lebih hebat dari saya? Tidak, Tuhan itu adil. Amin. Tetapi saat kita diberikan tanggung jawab itu, sikap hati kita yang menentukan apakah kita bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, kita setia dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, itu yang akan membawa impact keluar dari diri kita. Orang lain bisa bertumbuh, orang lain bisa diberkati dari kehidupan kita. Amin. Atau mungkin Anda berkata, pelayanan saya nggak bisa dilihat orang, ya saya juga kerjakan dengan biasa-biasa saja lah. Pas saya melayani di atas mimbar, wah itu saya memberikan yang terbaik. Tapi pas saya di belakang sana, biasa-biasa saja. Saya nggak perlu berdoa karena saya melayani mimbar. Saya nggak perlu berdoa karena saya melayani keyboard. Saya nggak perlu berdoa karena saya melayani firman. Karena saya tidak melayani firman Tuhan. Tidak seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan yang tidak dilihat oleh orang lain, Bapa di surga melihat itu. Ya. Amin. Baik itu pelayanan kecil, baik itu pelayanan besar, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya pun masih belajar waktu itu. Saya tidak berkata bahwa saya sudah sempurna atau kita di sini sudah sempurna. Tidak, tapi kita mau belajar ke sana. Ya. Mulai ke depan kita ngambil komitmen bahwa apapun pelayanan itu saya mau mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesetiaan. Amin. Itu kita bicara tanggung jawab. Dalam pekerjaan kita juga demikian. Perusahaan manapun kita bekerja, tentu pemimpin perusahaan kita pasti akan melihat kita saat mengerjakan hal-hal yang kecil. Kalau kita setia di sana dan kita bertanggung jawab, maka pemimpin kita akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita setia mengerjakan yang kecil. Amin. Dalam keluarga kita juga demikian seperti itu. Seorang ibu kalau sudah mempercayai bapak, pasti apapun dia mau pergi kemanapun, ya terserah. Karena sudah ada kepercayaan. Begitu pula seorang bapak terhadap ibu. Kenapa? Karena sudah ada kepercayaan. Kenapa? Karena dia sudah teruji dengan hal-hal yang kecil. Sudah teruji di sana. Melakukannya dengan setia. Jadi mari kita penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kesetiaan, agar Tuhan mempercayai kita. Amin. Berikut adalah selalu melakukan yang terbaik. Amin. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, pelayanan kita, mau besar, mau kecil, mau itu seolah-olah berguna atau tidak berguna, di mata manusia, lakukan yang terbaik. Amin. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Bahkan sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tapi kita harus lakukan yang terbaik. Contoh, kemarin saya, hari Minggu kemarin, saya itu sebenarnya kerombongan saya itu sakit kayak gitu, sakit sekali. Tapi pas Pak Gembala bilang jadi worship leader, oh Tuhan, bilang itu bisa atau tidak? Tapi saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya saya melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan. Ya. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak itu. Karena itu tadi yang di Timotius berkata, dan dia menganggap saya setia karena dia mempercayakan pelayanan kepada saya. Dan saya mau menjaga kepercayaan.
Akhirnya apa? Saya melayani sama Yanti, waduh ini kerumunan saya cari gimana. Ternyata besok bisa melayani dengan berkemenangan. Bisa. Dan apa? Setelah selesai pelayanan sampai sekarang kerumunan saya ini sudah nggak sakit lagi. Nah, sekarang cuma gatal-gatal karena pilek, karena flu, karena barimus. Tapi ya itu tidak apa namanya, tidak membuat saya kendor untuk melayani Tuhan. Kalau di pelayanan saya waktu di Jogja, saya diajari oleh Pak Gembala saya, dia berkata di Jogja, dia berkata harus tahan banting, tahan lapar, tahan capek untuk melayani Tuhan. Nah, itu masih mahasiswa saat itu, mau makan saja susah. Yang penting melayani Tuhan, maju terus untuk Tuhan, seperti apapun makanannya, karena sudah harus punya prinsip tahan banting, tahan lapar, tahan capek. Prinsip kami waktu itu, kalau melayani Tuhan sampai nggak capek, belum melayani Tuhan. Kalau mau melayani Tuhan harus sampai capek, baru itu sudah melayani Tuhan. Kalau belum capek, masih belum berikan yang terbaik, harus capek dulu. Saat itu, beberapa waktu yang lalu, waktu saya tidur, kecapean saya. Kecapean bukan karena kerja, tapi karena ketasi kriya itu jatuh lagi ini, ya di jam 12 malam Tuhan bangunkan saya, tapi hati nurani saya berkata bangun. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan semua. Bagaimana dia berkata seperti ini, ingat kembali bagaimana engkau dulu melayani. Ingat kembali bagaimana dulu engkau bersama-sama dengan aku melayani. Saya menangis. Saya menangis hari Minggu. Malam jam 12 malam saya bangun. Ada remanya saya tulis di sini. Saya menangis dan terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu. Kenapa? Tuhan itu baik dalam hidup saya. Kenapa? Dia tidak mau sedetik pun membuat saya itu lupa akan kebaikannya. Lupa akan proses yang dia bentuk dalam hidup saya. Dia bilang, ingat kembali hubunganmu denganku semula. Bagaimana dulu kamu melayani aku, bagaimana dulu kau berjuang, bagaimana dulu saat kau lapar pun, kau 3 hari dia makan hanya menyisihkan uang transportasi untuk pergi datang ke gereja. Engkau rela jalan kaki kurang lebih 15 kilo, ibadahnya jam 7.30, sudah harus jalan jam 5 lari, mandi di gereja, kau lakukan itu. Mbak bilang tadi kasih gula. Ingat kembali itu dulu, ingat kembali, ingat. Bagaimana engkau dulu dibentuk, bagaimana dulu semangatmu melayani Tuhan, bagaimana dulu engkau bernyala-nyala melayani Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu kembali ke saya. Saya berkata terima kasih Tuhan, saya menangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Dalam hidup saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu. Dalam hidup saya belum pernah menangis. Saya pernah ceritakan waktu keluarga saya itu berpisah, mereka broken home, hampir mau bercerai, berpisah hampir kurang lebih 3 tahun mereka berpisah, dan persoalan-persoalan yang banyak dalam hidup saya. Perkuliahan saya jalani sendiri, saya bekerja sendiri, cari makan sendiri. Tapi saya tidak pernah menangis. Sedikit pun saya tidak pernah meneteskan air mata di kehidupan pribadi saya. Tapi saat saya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saya bisa menangis. Orang berkata itu cengeng, tidak. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, air matamu kutampung dalam kirbat. Amin. 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 Air mata kita yang keluar karena merindukan Tuhan itu berharga, sangat berharga. Ada satu penyakit yang saya lupa namanya, tapi nama penyakit ini itu sangat unik. Tapi penyakit ini itu tidak bisa mengeluarkan air mata. Itu menderita, sangat menderita. Kita anggap remeh kan kalau air mata ini kita anggap ini biasa saja. Tapi ada satu penyakit yang membuat seseorang itu tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Untuk mendapatkan obatnya tetes untuk supaya bisa membasahi bola matanya itu, dia pergi ke Singapura beli 1 botol minyak kayu putih, itu harganya itu 60 juta. Agar supaya matanya ini bisa selalu berair. Ternyata air mata itu berharga. Sangat berharga, air mata itu berharga. Jadi mulailah belajar untuk menangis untuk Tuhan. Amin. Belajar menangis untuk Tuhan. Menangis karena merindukannya, menangis karena mendoakan rumah tangga, menangis karena mendoakan anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan,
menangis biar pelayanan ini semakin bertumbuh dan besar, menangislah di sana. Menangislah di sana. Bukan menangis karena tidak punya uang, bukan menangis karena dipukul suami atau dipukul istri. Aduh, bahaya kalau istri pukul suami. Nah, maksud saya sampai kalau suami menangis karena dipukul istri kan luar biasa ini, bisa viral ini. Nah, jangan sampai menangis karena itu, tapi menangis karena Tuhan. Amin. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Di dalam keluarga juga demikian. Istri harus selalu melakukan yang terbaik untuk suami. Suami juga harus melakukan yang terbaik untuk istri. Orang tua harus melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya juga harus mau bersikap yang terbaik untuk orang tuanya. Harus seperti itu. Seperti apa yang engkau inginkan orang lain berbuat terhadapmu, perbuatlah itu kepadamu. Amin. Demikian kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, engkau tidak mengasihi. Saat aku susah, engkau kemana? Pergi kemana engkau? Tapi Tuhan berkata kembali, berapa persen kasihmu kepadaku? Seperti itulah yang kau akan rasakan kasihmu kepadaku. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi terkadang kita yang membatasi diri kita untuk mengasihi Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan yang membutuhkan kasih itu. Karena Dia kasih. Amin. Ada beberapa hari saya sharing dengan salah satu anak Tuhan, saya berkata bahwa prinsip hidup saya melayani Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh saya melayani, tapi saya yang butuh Tuhan. Kenapa saya mau melayani? Harus kita ubah ya. Sehingga, lagi-lagi kerendahan hati. Sehingga kita tidak sombong. Sehingga kita tidak merasa kalau nggak ada saya pelayanan ini nggak maju. Oh, kalau bukan saya yang WL ini, nah ini pelayanan ini pujian penyembahannya pasti berantakan. Oh, kalau bukan saya yang main musik ini nggak bagus gitu. Tidak seperti itu. Amin. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Anak-anak muda juga demikian dalam pekerjaannya yang masih bekerja, dalam studinya sebagai anak SMP, SMA, lakukan yang terbaik. Satu guru kasih tugas, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sehingga hasilnya juga pun baik. Amin. Yang berikut adalah konsisten. Amin. Konsisten. Mendapatkan orang yang berapi-api melayani Tuhan banyak. Tetapi untuk berapi-api dalam jangka waktu berapa lama itu tanda tanya. Amin. Orang yang baik banyak, tetapi untuk mempertahankan kebaikannya itu dalam jangka waktu berapa lama? Hanya 1 bulan kah? Hanya 1 minggu kah? Atau selamanya? Tuhan meminta kita selamanya. Konsisten. Amin. Harus konsisten. Dalam pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita harus konsisten. Kesetiaan kita harus konsisten. Justru malah harus naik. Amin. Tuhan tidak menjadikan kita ekor, tapi menjadikan kita kepala. Artinya ada progres. Selalu naik, selalu kalau dilihat berikutnya kita baca itu selalu naik. Selalu naik. Nah, hidup kita juga seperti itu. Harus konsisten, bahkan naik, bukan turun atau stagnan kalau kata Pak Gembala. Kita harus semakin naik, kita tidak boleh turun. Kesediaan kita, semangat kita melayani Tuhan. Saya menemukan di satu anak Tuhan juga saya berkata bahwa GBI Shekinah Glory ini adalah kekayaan dalam kesederhanaan. Makanya saya buat itu di postingan FB saya bilang foto saya, Pak Ben sama Marmi dan beberapa lagi sama Putri sama Stefanus yang berkata kekayaan dalam kesederhanaan. Ada beberapa nonton bilang di GBI ini kaya sekali nih tiap hari dipakai terus banyak uang gitu kan. Bahkan teman saya yang jauh di sana juga berkata demikian. Tiap hari buat acara, bakar tiap hari, makan tiap hari, jalan-jalan hampir tiap minggu, jalan terus. Banyak sekali uang kalian. Jawaban saya cuma sederhana. Kami kaya dalam kesederhanaan. Amin. Tidak dimiliki banyak orang. Saya tunjukkan di sini. Dan harapannya adalah, maksudnya
Maksudnya bukan setiap tiap minggu kita jalan ke pantai terus, bukan itu maksud saya. Maksud saya itu adalah kita memiliki hati yang tetap seperti itu. Amin. Kebersamaannya, sukacitanya, kekeluargaannya. Amin. Itu maksudnya yang tetap dijaga. Konsisten. Karena manusia punya satu sifat, yaitu apa? Cepat bosan. Banyak manusia salah satu sifatnya adalah cepat bosan. Nah itu bahaya ya. Dalam keluarga kalau cepat bosan itu bahaya. Nah, dalam pelayanan juga kalau kita cepat bosan itu juga bahaya. Tidak boleh. Kita harus konsisten. Amin. Dalam pekerjaan kita juga kita harus konsisten. Anak-anak yang masih SMP, adik-adik yang masih sekolah harus konsisten. Kalau misalnya semester ini saya juara 2, usahakan semester berikutnya saya juara 1, atau paling tidak pertahankan juara 2. Harus punya prinsip itu. Atau kalau semester lalu saya juara 20 misalnya dari 21 orang, nah itu bahaya. Harus punya tekad bahwa saya harus semakin naik. Lakukan yang terbaik. Dalam pelayanan kita juga demikian. Mungkin kalau saya nyanyi kadang salah masuk kunci, kadang salah angka nada, mulai belajar, melatih diri untuk melakukan yang terbaik. Amin. Begitu pula dalam rumah tangga juga demikian. Selalu lakukan yang terbaik. Mau cari tahu itu kesukaan bapak itu apa, kesukaan ibu itu apa, kesukaan anak-anak itu apa. Orang anak-anak juga demikian, mau tahu hati orang tua untuk anak-anaknya itu. Amin. Jadi semacam Stefanus, Putri, atau Putri harus bertanya, berdoa, Tuhan, apa isi hati mama? Apa isi hati bapakku untuk aku agar dia membanggakan? Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Anak-anak harus punya itu di hati. Kalau anak-anak nggak punya itu pasti akan memberontak itu anak-anak. Bukan memberontak dalam waktu yang singkat, tapi lambat laun akan seperti itu. Harus mau tahu, seperti kita kan kepada Tuhan juga. Kita harus mau tahu isi hati Tuhan untuk saya apa. Kalau kita nggak tahu isi hati Tuhan, kita nggak mungkin bisa melakukan yang terbaik. Jadi kita harus tahu isi hati Tuhan. Anak-anak juga harus mau tahu isi hati orang tuanya. Apa maunya sih orang tua saya untuk saya, agar saya ini bisa dibanggakan. Demikian juga orang tua. Dan karena kita merasa kita yang tua, terus kita tidak bisa menyayangi dan menghargai. Misi penyelamatan itu ide siapa? Ide manusia itu ide Tuhan. Ide Tuhan. Jadi yang duluan itu siapa? Tuhan. Demikian juga dalam keluarga. Bukan anak-anak yang harus lebih dulu mengerti kita, tapi kita harus lebih dulu mengerti anak-anak. Itu prinsip Bapa di sorga. Bukan manusia yang duluan mengerti Tuhan, Tuhan yang dulu mengerti kita. Makanya dia datang ke dunia ini bukan karena ide saya, bukan karena ide manusia, tapi karena ide Bapa di sorga. Prinsip kasih. Amin. Selanjutnya, yang berikutnya adalah memiliki hati yang murni. Mari kita buka di Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18.